Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Diaris dari kelas 4 C 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi pada sistem terdistribusi. Slide pertama yaitu model pertama untuk komunikasi dalam sistem terdistribusi adalah panggilan prosedur remote atau RPC. Sebuah RPC bertujuan menyembunyikan sebagian besar seluk-beluk pesan lewat dan sangat ideal untuk aplikasi selain server. Perbaikan untuk model RPC datang dalam bentuk metode remote atau RMLS yang didasarkan pada gagasan objek terdistribusi. RPC dan RMIS dibahas dalam bagian terpisah. Pesan berorientasi middleware atau MOM adalah disebut juga sebagai suatu message queuing system, suatu kerangka pesan atau sekedar messaging system. MOM dapat membentuk suatu lapisan middleware yang penting untuk aplikasi perusahaan melalui internet. MOM dapat menerbitkan dan mendaftar model. Suatu klien dapat mendaftarkan sebagai penerbit atau seorang langganan dari pesan. Pesan dikirimkan hanya untuk tujuan yang relevan dan hanya sekali dengan berbagai metode komunikasi yang mencakup komunikasi one-to-many atau many-to-many. Sumber data dan tujuan dapat dikoppel di bawah model tersebut. Berikut protokol layer. Protokol layer merupakan rule, prosedur dan pengaturan sejumlah operasi peralatan komunikasi data dalam komunikasi data. Aturan-aturan meliputi cara membuka hubungan, mengirim paket data, menginformasi sejumlah data yang diterima, dan meneruskan pengiriman data. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Prinsip dalam membuat protokol ada 3 hal yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, efektivitas, kehandalan, dan kemampuan dalam kondisi gagal network. Tugas yang biasanya dilakukan oleh sebuah protokol dalam sebuah jaringan diantaranya adalah yang pertama, melakukan deteksi adanya koneksi fisik atau ada tidaknya komputer atau mesin lainnya. Yang kedua, melakukan metode jabat tangan atau handshaking. Yang ketiga, negosiasi berbagai macam karakteristik hubungan. Yang keempat, bagaimana mengawali dan mengakhiri suatu pesan. Yang kelima, bagaimana format pesan yang digunakan. Yang keenam, yang harus dilakukan saat terjadi kerusakan pesan atau pesan yang tidak sempurna. Yang ketujuh, mendeteksi rugi-rugi pada hubungan jaringan dan langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya. Yang kedelapan, mengakhiri suatu koneksi. Yang berikutnya, International Standard Organization atau ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai Open System Interconnection atau OSI. Model yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda. Model OSI tersebut terbagi atas layer-layer, yaitu yang pertama physical layer, yang kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transport, yang kelima session, yang keenam presentation, dan yang ketujuh application. Yang berikut ada TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP adalah protokol yang digunakan di jaringan global karena memiliki sistem pengelamatan yang baik dan memiliki sistem pengecekan data. Saat ini terdapat 2 versi TCP/IP yang berbeda dalam sistem penomoran, yaitu IPv4 atau 32 bit dan IPv6 128 bit. Remote Procedure Call atau RPC adalah sebuah metode yang memungkinkan
kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan ini, sebuah server harus menyediakan layanan remote prosedur. Pendekatan yang dilakukan adalah sebuah server membuka soket, lalu menunggu klien yang meminta prosedur yang disediakan oleh server. Bila klien tidak tahu harus menghubungi port yang mana, klien bisa merequest kepada sebuah matchmaker pada sebuah RPC port yang tetap. Matchmaker akan memberikan port apa yang digunakan oleh prosedur yang diminta klien. Yang berikut, RPC menggunakan soket untuk berkomunikasi dengan proses lainnya. Pada sistem seperti Sun, RPC secara default sudah terinstal ke dalam sistemnya. Biasanya RPC ini digunakan untuk administrasi sistem, sehingga seorang administrator jaringan dapat mengakses sistemnya dan mengelola sistemnya dari mana saja, selama sistemnya terhubung ke jaringan. Adapun langkah-langkah dalam RPC seperti gambar berikut. Yang pertama yaitu klien memanggil prosedur stub lokal. Prosedur stub akan memberikan parameter dalam suatu paket yang akan dikirimkan ke jaringan. Proses ini disebut dengan merge-selling. Yang kedua yaitu fungsi network pada sistem operasi akan dipanggil oleh stub untuk mengirim suatu message atau pesan. Yang ketiga, kernel akan mengirim pesan ke sistem remote. Kondisi ini dapat berupa connectionless atau connection oriented. Yang keempat, stub pada sisi server akan melakukan proses unmasked pada paket yang dikirim pada network. Yang kelima, stub pada server kemudian mengeksekusi prosedur panggilan lokal. Yang keenam, jika eksekusi prosedur ini telah selesai, maka eksekusi diberikan kembali ke stub pada server. Yang ketujuh, stub server akan melakukan proses marshalls lagi dan mengirimkan pesan nilai balikan atau hasilnya kembali ke jaringan. Yang kedelapan, pesan ini akan dikirim kembali ke klien. Yang kesembilan, stub klien akan membaca message ini dengan menggunakan fungsi pada jaringan. Yang ke-10, proses unmasked kemudian dilakukan pada pesan ini dan nilai balikan akan diambil untuk kemudian diproses pada proses lokal. Proses tersebut akan dilakukan berulang-ulang atau rekursif dalam pengeksekusian RPC dalam suatu remote system. Berikut sekian penjelasan saya mengenai komunikasi pada sistem terdistribusi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.